Beritakan kepadaku tentang danau Tiberias. Kami pun bertanya, tentang apa yang ingin engkau ketahui? Dia berkata, apakah di sana ada airnya? Kami menjawab, masih banyak airnya. Dia berkata, ketahuilah, tidak lama lagi airnya akan habis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, tahukah Anda Danau Tiberias masuk salah satu tanda-tanda kiamat? Apakah hubungan Danau Tiberias dan rahasia Dajjal? Danau Tiberias adalah sumber utama pemasok kebutuhan air bersih penduduk Palestina dan si penjajah Israel. Selain itu juga merupakan lokasi penting bagi pemeluk agama Samawi. Sebagaimana yang sudah disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya turunnya permukaan air danau ini menjadi salah satu tanda-tanda kedatangan si Dajjal. Dajjal akan membawa fitnah yang amat besar bagi umat Islam. Sebagian besar manusia akan terkena fitnah itu. Ketika muncul, Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan. Dalam keterangan lain dijelaskan bahwa kaum wanita lebih banyak yang terjerat dan mendatanginya, sehingga para laki-laki pulang ke rumah menemui ibu, putri, saudari, bibi mereka. Karena ditakutkan wanita-wanita tersebut menemui Dajjal, sehingga Rasulullah SAW bersabda, hal yang paling aku takutkan akan menimpa kalian adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anha bahwa ia berkata, saya mendengar juru panggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru, salat jamaah, salat jamaah. Panggilan seperti ini biasanya hanya dilakukan ketika waktu salat atau apabila terdapat sesuatu yang penting. Fatimah binti Qais melanjutkan, maka saya pun pergi ke masjid dan sholat bersama Rasulullah SAW, dan saya berada di saf pertama para wanita. Ketika Rasulullah SAW telah selesai, beliau duduk di atas mimbar. Beliau tertawa dan kemudian berkata, hendaklah masing-masing dari kalian tetap di tempat. Kemudian Rasulullah bertanya, tahukah kalian mengapa aku kumpulkan? Kemudian para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahuinya. Rasulullah SAW bersabda, bukanlah suatu kabar gembira, bukanlah juga karena suatu ancaman. Namun Tamim Ad-Dari yang tadinya seorang pemeluk Nasrani, lalu dia datang menyatakan keislamannya dan menceritakan kepadaku suatu kejadian yang pernah aku ceritakan kepada kalian tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Dia menceritakan kepadaku bahwa dia berlayar dengan 30 orang dari Lakham dan Juzam. Ketika di tengah perjalanan, ombak besar membuat mereka terombang-ambing di lautan hingga sebulan. Hingga pada akhirnya mereka terdampar di sebuah pulau di arah timur matahari. Mereka pun turun dan duduk beristirahat di dekat kapal mereka, lalu memasuki pulau tersebut. Mereka kemudian bertemu dengan makhluk melata yang dipenuhi bulu. Saking banyaknya, bulu mereka tidak tahu mana bagian depan dan mana bagian belakangnya. Mereka bertanya, makhluk apakah engkau ini? Si makhluk menjawab, aku adalah jassasah atau pengintai. Lalu mereka bertanya lagi, apa itu jassasah? Kemudian ia berkata, pergilah temui laki-laki yang ada di sebuah bangunan besar itu, karena dia sangat ingin mendengarkan berita dari kalian. Tamim berkata, ketika ia menyebut nama seorang laki-laki, kami takut bahwa makhluk itu merupakan setan. Oleh karena itu kami pun bergegas untuk pergi meninggalkannya, sampai kami menemukan bangunan besar dan memasukinya. Di dalamnya ada seorang manusia yang paling besar dan paling kuat yang pernah kami lihat.
Kedua tangannya terbelenggu ke leher hingga kedua lutut dan sikunya. Kami berkata, celakalah engkau, makhluk apakah engkau? Dia menjawab, kalian mampu menemukanku, beritahu aku siapa kalian. Kami menjawab, kami adalah orang-orang Arab, kami naik kapal laut. Tiba-tiba ombak pasang dan kami pun terombang-ambing selama 1 bulan sampai akhirnya terdampar di pulau ini. Laki-laki besar itu berkata, beritahu kepadaku tentang kebun kurma Baisan. Kami bertanya, tentang apanya yang ingin kau ketahui? Dia menjawab, tentang pohon-pohon kurmanya, apakah masih berbuah? Kami berkata, ya. Dia berkata, ketahuilah bahwasannya kurma-kurma itu hampir tidak berbuah lagi. Beritakan kepadaku tentang danau Tiberias. Kami pun bertanya, tentang apa yang ingin engkau ketahui? Dia berkata, apakah di sana ada airnya? Kami menjawab, masih banyak airnya. Dia berkata, ketahuilah tidak lama lagi airnya akan habis. Beritakan kepadaku tentang sumber air Zaghar. Kami bertanya, tentang apanya yang ingin kau ketahui? Dia berkata, apakah masih banyak airnya? Apakah penduduk sekitarnya memanfaatkan airnya untuk bercocok tanam? Kami menjawab, ya, airnya banyak dan penduduk sekitar juga masih memanfaatkannya untuk bercocok tanam. Dia berkata, beritakan kepadaku tentang Nabi yang ummi. Apa yang telah ia lakukan? Kami menjawab, dia telah muncul di Mekah dan tinggalnya di Yasrib. Dia berkata, apakah orang-orang Arab memerangi mereka? Kami menjawab, ya. Dia berkata, apa yang dilakukan terhadap mereka? Kami pun memberitahukannya bahwa sudah terlihat para pengikutnya dari kalangan orang Arab. Mereka sangat mematuhinya. Dia berkata, itu sudah terjadi. Kami jawab, ya. Dia berkata, jika demikian, maka yang terbaik bagi kalian adalah mematuhinya. Dan akan aku beritahukan kepada kalian siapa aku sebenarnya. Aku adalah Al-Masih. Hampir datang waktunya aku diizinkan keluar, kemudian akan mengelilingi bumi. Tidak ada satu kampung pun yang akan kusinggahi dalam kurun waktu 40 malam, kecuali Mekah dan Taibah, karena keduanya diharamkan atasku. Setiap kali aku berusaha untuk memasukinya, aku akan dihadang oleh malaikat yang memegang pedang untuk mengusir aku dan menjauhi kota itu. Ketahuilah bahwa setiap kota itu dijaga oleh para malaikat. Fatimah binti Qais berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghentakkan tongkatnya ke mimbar dan berkata, inilah Taibah, inilah Taibah, maksudnya Madinah. Bukankah aku pernah sampaikan hal ini pada kalian? Para sahabat menjawab, benar. Kemudian beliau melanjutkan, sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Tamim membuatku kagum, karena sesuai dengan yang pernah aku sampaikan kepada kalian tentang Dajjal, Madinah dan Mekah. Dia berada di Laut Syam atau Laut Yaman. Bukan, tetapi dia ada di timur, menyebutnya sebanyak 3 kali. Beliau pun memberi isyarat dengan tangannya ke arah timur. Fatimah melanjutkan, maka aku pun menghafalnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sekarang ini orang-orang Yahudi membangun pemukiman mereka di tepi danau Tiberias, juga resort dan penginapan-penginapan bagi petinggi militer Israel, karena posisinya memang berdekatan dengan perbatasan Palestina dan Suriah. Hal ini ditunjukkan juga sebagai antisipasi penyusup pihak-pihak yang tidak mereka kehendaki. Wilayah tersebut juga menjadi kawasan wisata elit bagi para militer dan pemerintah Israel. Mereka melengkapi kawasan ini dengan bermacam-macam fasilitas maksiat untuk bersenang-senang, sehingga dikenal sebagai tempat berselingkuh para prajurit serta pejabat militer Israel. Begitupun dengan sebagian politisi dan tokoh-tokohnya.